Dikumpulkan kekuatan polisi 1.200 personel. Coba hitung itu. Siap. Kereng. Tapi kalau saya sudah datang dielus-elus nggak kereng. Tepuk punggungnya pundaknya sini, naik pangkat. Seneng. Yang mana ha? Yang mana? Yang mana ha? Coba negara ini tangkap orang-orang itu, termasuk Panji Gumilang, tangkap, bawa ke penjara. Mau lihat di dalam penjara berani atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Ya sahabat, kali ini kita akan kembali membahas Panci yang Hilang yang sudah dikomentari juga oleh Ustadz Yahya Waloni. Nah, ini mungkin sebagian besar dari Anda sudah menunggu ya, apa tanggapan dari Ustadz Yahya Waloni. Karena dari Ustadz-Ustadz yang lain sudah menanggapi, seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan para ulama pun sudah bermusyawarah ya tentang si Panci yang Hilang bersama pondok pesantrennya sahabat. Termasuk juga pejabat-pejabat seperti Ridwan Kamil yang juga sudah mengeluarkan pernyataan tentang si Panci yang Hilang ini dan juga pondok pesantrennya. Nah, kali ini kita coba dengarkan dulu apa tanggapan dari Ustadz Yahya Waloni. Coba negara ini tangkap orang-orang itu, termasuk Panji Gumilang, tangkap, bawa ke penjara. Mau lihat di dalam penjara berani atau tidak? Insya Allah. Tanya Mabes Polri. Apa kata Mabes Polri? Ustadz jangan buat kelahi. Yang paling ditakuti di dalam cuma dua orang kami. Saya dan Jenderal Napoleon Bonaparte. Ya, ini seru juga kalau Anda mendengar ceramah ini ya sahabat, bahwa si Panci yang Hilang itu kan kelihatan hebat sekali. Karena belum ketangkap ya, belum ketangkap. Nah, ini Ustadz Yahya Waloni mau melihat seperti apa kalau si Panci yang Hilang itu ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Apakah dia masih bagak seperti sekarang ya, merasa hebat, mempunyai power seperti sekarang? Kenapa Ustadz Yahya Waloni bisa berkata demikian ya? Karena memang Ustadz Yahya Waloni kan pernah ditangkap juga karena dilaporkan mengenai penodaan agama ya sahabat. Tapi ternyata hakim memutuskan bukan penodaan agama, tapi masalah etika berdakwah saja. Makanya beliau hanya sekian bulan, 5 bulan kalau nggak salah ya, di dalam penjara. Tapi di dalam penjara itu beliau apakah ciut nyalinya? Tidak sahabat. Bahkan polisi yang ada di situ mengatakan, Pak Ustadz jangan berkelahi. Jadi dua orang yang ditakuti, yang pertama beliau, yang kedua adalah Napoleon Bonaparte. Dan ada buktinya ya bahwa Bapak Napoleon Bonaparte juga sangat berani dan tegas terhadap penista-penista agama ini. Salah satu korbannya yaitu si Kucluk ya. Ini yang kita tunggu ya sahabat, bagaimana nanti si Panci yang Hilang itu kalau dia itu ketangkap. Apakah masih sebuas sekarang bahasanya, gayanya, arogansinya? Nah, ini sama-sama kita tunggu. Karena sebagian besar para ulama sudah menyatakan si Panci yang Hilang sudah menyebarkan pengajaran sesat. Artinya bisa dipidana. Coba kita dengarkan lagi pernyataan Ustadz Yahya Waloni ini tentang Panci yang Hilang. Ini makanya ini Panji Gumilang merajalela. Bayangkan dia undang pendeta duduk di dalam gereja. Pendeta dari dalam gereja, dia bawa ke masjidnya, dia sholat Idul Fitri, pendeta duduk di samping. Sampai pendeta itu diundang ke TV One. Bahkan dia mengatakan Majelis Ulama Indonesia itu adalah lembaga sosial masyarakat, LSM. Nih, Panji Gumilang punya kelakuan. Lagu kebangsaan Israel yang dinyanyikan oleh Panji Gumilang, lagu ibadah mereka, Adonai Yismor kami kolra Yesemor et napseta mikolra Adonai Yismor kakaufo eka meata weat olamin. Ini Panji Gumilang pikir tidak ada yang ahli dalam soal bidang Israel itu. Kalau Ustadz Somad ahli dalam bidang apa itu bahasa Arab, insya Allah saya ahli dalam bidang kekafiran Yahudi itu.
Dikira si Panci yang hilang itu dia paling hebat, paling pintar. Tidak ada orang yang paham tentang apa yang sudah dia lakukan. Dia kan merasa benar sendiri sekarang. Dia lupa bahwa ada Ustadz Yahya Waloni yang juga sangat menguasai kekafiran Yahudi itu. Ya paham juga bahasa Talmud, bahasa Ibrani, bahasa kitabnya Yahudi itu, sahabat. Ya tapi karena memang dasarnya Panci Ongo itu tak paham apa yang dia bicarakan, apa yang dia lakukan, apa yang dia nyanyikan, dinyanyikanlah di dalam masjid. Nah, itulah ongoknya dia, sahabat. Tapi antara sadar dan tidak itu ya. Karena memang oten orang Tulul emang nekat itu, mereka itu antara mimpi dan tidak mimpi, tidur dan tidak tidur ya. Antara sadar dan tidak sadar. Ini juga yang dilakukan oleh si Panci yang hilang ini, sahabat ya. Antara sadar dan tidak sadar menyanyikan lagu Yahudi. Nah, mengetahui banyak ulama yang sudah memprotes, mengkritik apa yang sudah dilakukan oleh dirinya, Panci yang hilang ini kemudian mencari dekingan, sahabat. Dan siapakah dekingannya itu? Lihat yang berikut ini. Jangan begitu, gini. Wah ya, siap. Kalau begini sudah lama itu. Siap. Orde hidup baru mesti begini tuh. Begini. Sekali lagi. Lihat kamera. Nah. Tidak ada ulama yang mendukung apa yang dia lakukan, makanya si Panci yang hilang ini mencari dukungan dari dukun. Baru kali ini saya menjumpai seorang yang mengaku syekh. Ya kan dia juga yang mengaku syekh. Setiap bicara dia menyebut dirinya syekh. Ya ini pertama kali memang ya. Pertama kali saya mendengar orang yang menyebut dirinya syekh. Dan pertama kali juga saya melihat syekh itu bekerja sama dengan dukun. Ini kalau nggak salah ini dukun yang pernah nantangin UAS ya, kalau nggak salah ya sahabat. Tapi coba nanti dicari lagi informasinya ya. Dan apa yang mereka bicarakan coba kita dengar di menit ini, sahabat. Saya bisa menyarankan nanti ke teman-teman. Nah itu. Tuh. Nah, tujuan saya nanti setelah dari sini saya akan roadshow. Roadshow ke ormas-ormas yang mau menggebu-gebu. Nah, karena mereka kenal baik dengan saya. Nah. Coba sebentar ya. Itu yang apa? Ormasman Halim. Nggak usah, saya sudah mengantongi, Pak. Dari kepolisian sudah saya tahu. Oh ya. Sudah. Ya. Jadi mereka ini sedang melakukan kompromisasi ya, sahabat. Kompromisasi dan komporisasi. Ya kelihatan sebetulnya si Ongok Panci yang hilang ini sudah ketakutan ya. Dia sudah mau dibubarkan dan orang-orang semakin sadar, makanya dia cari dukun sekarang, sahabat. Dan di sini dukunnya ngaku setelah pulang dari pertemuan ini, si dukun ini dia akan roadshow, sahabat. Jadi tunggu saja ya. Anda tinggal menunggu saja, dia akan datang pada Anda semua. Terutama LSM gitu ya, sahabat. Ketika dia menyebut LSM itu, si Panci yang hilang langsung minta data. Mana yang LSM yang kemarin itu yang menggebu-gebu itu katanya. Ongok Raya ini udah ketakutan, ngadu dia sama si dukun ini. Tapi kata dukunnya, ya nggak usah, sudah saya kantongi. Saya nggak percaya juga, karena saya tengok nggak ada kantongnya. Yang ada hanya kantong plastik. Jadi pada intinya adalah si Ongok Raya Panci yang hilang ini sudah ketakutan. Dia tidak mendapatkan dukungan dari para ulama, dari para kiai dan ustadz. Makanya sekarang dia mencari teman. Siapa temannya? Pertama Oten, pendeta-pendeta, orang-orang Yahudi, dan tambah satu lagi para dukun. Oke sahabat semuanya, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa nanti di roadshow si dukun Panci yang hilang di tempat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.